Oke teman-teman, jadi kita hari ini mau bahas masalah mappingan NMAX malam ya. Kita mau ulas bagian-bagian apa aja ada yang disetting, bagaimana proses mappingnya sehingga bisa selesai dengan hasil yang memuaskan semalam. Target ownernya udah tercapai. Jadi nanti kita spill bagaimana proses mappingnya. Teman jangan skip videonya biar nggak ada yang ketinggalan informasi dari saya. Oke, jangan lupa teman-teman ikuti, subscribe sama like, komen juga kalau ada yang mau ditanya. Jadi sebagai informasi teman-teman, ini motor bikinan bengkel teman. Terus mereka minta mappingkan di dyno. Jadi awalnya udah pernah di dyno, udah pernah saya mapping. Jadi setelah hasilnya keluar itu cuman 21,7 21 atau 22, nanti kita lihat datanya. Nah, di situ kelihatan grafiknya seperti apa. Jadi setelah kita kasih pencerahan, setelah kita kita bilangkan kepada ownernya bahwasanya motornya ini kurang seperti ini harus gini segala macam, dan alhamdulillah ownernya itu mau ikut dan teman saya pun mau menerima, makanya perubahannya itu ya cukup baik. Oke, kita langsung aja ke proses mapping semalam, karena kalau semalam saya buat di dyno terlalu berisik, nanti teman-teman nggak bisa ngerti. Oke teman-teman, kita buka dulu aplikasi dyno-nya untuk melihat hasil yang semalam. Oke, kita buka grafik. Nah, di sini kan nih teman-teman, nama customer saya Farel and McNew. Oke. Nah, dia ini teman-teman udah 2 kali ngedyno. Sebelumnya 2 minggu sebelum hari ini. 2 minggu sebelum hari ini dia datang sebelum kita mapping itu. Sebelum kita mapping itu 20,8. Bisa dilihat teman-teman, 20,8 dengan grafik seperti ini. Ini grafiknya seperti ini, 28 di 10.300, 20,8 di sini nih. Nah, ini dia. Nah, setelah kita mapping, kita setting bahasa, kita setting kering segala macam, teman-teman udah lumayan banyak mappingnya, sampailah dia mentok di sini teman-teman, 23,7 dengan perbandingan grafik seperti ini. Nah, ini pun masih belum maksimal menurut saya. Sini ada perbedaan rasio AFR. Nah, di sini ada perbedaan rasio AFR. Yang awalnya ini, yang merah ini, yang pertama kali sebelum di mapping itu temu di 14. Nah, ternyata motornya minta dibasahin, baru powernya bisa keluar 20,8 dengan AFR 12,8.
Ini di minggu sebelum hari ini, minggu kedua sebelum hari ini. Jadi setelah kita lakukan revisi, kita bicarakan sama ownernya, bahwasanya motornya kurang ini mas, kurang seperti ini, dan alhamdulillahnya mereka mau nurutin, kan gitu. Kebetulan juga ini bengkel teman saya yang bikin, kan gitu. Jadi ya mereka mau terima masukan dari saya, motornya kurang seperti ini, dan mereka lakukan. Sampai pada hari semalam kita cek lagi HP-nya, alhamdulillahnya itu naik teman-teman. Kita baru ambil data aja, powernya masih udah di 22,2, 22,5. Ini nih yang bagusnya. Nah ini yang merah ini teman-teman, yang merah ini yang semalam, yang merah ini yang semalam, yang biru itu yang 2 minggu sebelumnya. Emang kelihatan di sini perbedaannya itu sekitar 1 HP, dari 22,5 sama 23,7. Itu perbedaannya 1 HP, tapi grafiknya ini bagus teman-teman menurut saya ya, yang selama ini saya mapping di dyno. Grafiknya ini bagus teman-teman. Jadi dari RPM 8000-an ini powernya udah keluar, dia udah di 20 gitu, 21,48. Ini udah rata dia. Nah, hanya perbedaan di start awal aja sama yang semalam tuh. Jadi setelah kita lakukan mapping, kita setting basah, kita setting kering, kita mapping pengapiannya, kita mapping injektor tankingnya, itu ketemulah di 25,1 dengan perbandingan seperti ini dari yang sebelum di mapping. Nah, perbedaan yang sangat baik itu di sini teman-teman. Ini teman-teman, di RPM 10.390 itu terasa dari 22,4 ke 24,94. Jadi ada selisih sekitar 2,5 HP di sini di RPM atas. Semakin dia ke atas tuh semakin besar. Jadi tenaga yang dirasakan dia itu semakin wah mantap lah. Dan ketemu AFR itu di 13.7. AFR ini AFR on dyno ya teman-teman. AFR ini bisa berubah ketika teman-teman nyeting di jalanan, karena di situ ada perbedaan tekanan udara. Tekanan udara itu mempengaruhi hasil pembakaran di AFR. Karena di dyno itu ruangannya tertutup, itu bisa mempengaruhi AFR teman-teman ini. Nah, ini ketemunya di sini. Jadi nanti biasanya kalau setelah di dyno itu AFR-nya jadi makin kering. Jadi nanti hanya ditambahin sekitar 8-10% lah base map-nya. Oke, kita buka hasil mappingan dia. Kita buka hasil mappingan NMAX Farel 6462. Ini 6462, ini pistonnya 64, stroke-nya 62 teman-teman. Klepnya standar. Throttle bodinya 34 mili. ECU-nya Juken. Knalpotnya model standar kondom.
base mapnya teman-teman. Ini fuel correction. Nah ini tadi yang teman-teman yang saya bilang, kalau misalnya udah selesai di dyno, biasanya di sini di RPM atas nih, di RPM 10 ribuan ini saya tambahin 10% sampai di 11.000. Karena kan biasa matic mainnya itu dari 10.000 sampai 11.000 doang. Nih saya tambahin 10% biar supaya nanti di jalanan dia nggak terlalu kering. Seperti biasa teman-teman, kalau mau mapping Juken kita ke kalibrasi dulu teman-teman, kalibrasi dulu throttle positionnya. Ini TPS 0% untuk teman-teman save. TPS 100% teman-teman buka gas baru di save. Setelah di save kita ke limiter. Di sini nanti teman-teman batasin dulu limiternya di 10.500 udah cukup. Semalam saya mapping di 10.600. Jadi ada pengamannya lah, ada jarak amannya teman-teman, biar supaya motornya itu nggak meledak, menghindari. Setelah teman-teman save di sini, kita ke main menu. Nah ini auto correction ini 00 dulu ya teman-teman ya. Auto correction ini 0,0 dulu. Nanti setelah selesai mapping baru biasanya di sini saya tambahin 0,40. Nah, oh ini karena nggak terhubung ke ECU ya teman-teman, jadi kita nggak bisa lihat fitur live-nya. Kita lihat dari file data aja. Kita lihat dari file data teman-teman tuh, kalau misalnya mapping Juken, kalau mau ikut cara saya mapping, saya biasanya tuh mappingnya dari base map teman-teman. Nah dari base map ini adalah mappingan bawaannya BRP yang udah di reset lah sama BRP gitu. Inilah yang cocok nih buat NMAX. Biasanya saya langsung kemari, tapi kalau untuk teman-teman yang pemula, apalagi baru mau mengenal Juken, itu mappingnya cukup dari sini aja, cukup dari fuel correction, karena ini fuel correction berhubungan sama base map. Kalau teman-teman tanya, bang itu kenapa angkanya -10, apa artinya? -10 ini teman-teman, -10 ini adalah minus 10% dari base map tadi. Jadi kita ambil contoh nih, misalnya di RPM 1000 -10, base mapnya tadi di sini di 1000 3,35. Berarti kalau -10 ini 3,35 ini dikurangin 10% dari 3,35 ini, gitu teman-teman. Jadi fuel base map sama fuel correction ini hubungannya sangat dekat, saling berhubungan gitu. Sama-sama untuk mapping injektor basah maupun kering. Jadi setelah perubahan yang kita lakukan di NMAX tersebut, kita nggak banyak mapping teman-teman. Nah saya cuman mapping di fuel correction aja, karena awalnya udah terlalu banyak saya mapping kan sebelum direvisi. Jadi saya mapping di sini di fuel correction, saya cuman cari basah dan keringnya aja. Jadi dari mappingan yang awal itu, yang tadi 23,7 tadi, saya cuman melakukan pengurangan pada base map di fuel correction. Jadi base mapnya itu saya kurangi 10% dari 3250 sampai RPM 5000 itu di TPS
75 sampai 100 itu saya kurangi 10%. Jadi motornya itu minta lebih kering. Seterusnya seperti itu juga. Nah, saya keringin lagi, bahasanya saya keringin lagi minus 26 dari RPM 5250 sampai 6750. Itu saya keringin lagi minus 26. Teman-teman bisa lihat. Nah, karena di RPM 8750 itu AFR-nya udah cukup baik, 8750 sekitar di sini nih. Nah, AFR-nya udah cukup baik, jadi saya cukup melakukan interpolasi aja teman-teman. Biasanya interpolasi itu Ctrl I. Caranya seperti ini, minus 26 kita blok sampai ke 8750, kita lakukan interpolasi Ctrl I. Nah, itu makanya dia keluar hasilnya itu seperti menurun. Itu teman-teman. Nah, ini yang di 9750 ini udah dibasahin ya teman-teman, biar supaya nanti waktu di jalan nggak terlalu kering motornya. Oke, setelah saya lakukan settingan basah kering di fuel correction, saya mapping di ignition timing. Ignition timingnya ini saya naikin, saya tambahin 5 derajat teman-teman. Banyak itu 5 derajat teman-teman. Kalau untuk speedingan ya bisa lah 5 derajat sampai peak tertingginya itu di 39 derajat. 39 derajat, RPM atasnya itu diturunin lagi, turunin sampai ketemu di 37,5. Nah, itu teman-teman. Jadi dari NMAX malam itu seperti ini mappingannya teman-teman. Ini mappingannya, makanya hasilnya bisa sampai 25 apinya. Sebenarnya masih bisa sih kita benahin lagi, cuman semalam harus diganti bahan bakarnya teman-teman. Jadi ownernya karena mau untuk dipakai harian, untuk dipakai speedingan, 25 udah cukup lah, karena target dia 24 kemarin. 24 dia punya target, kita mapping keluar 25. Itu pun setelah melewati revisi lah teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi nggak ada yang instan ya teman-teman. Kita bikin motor, kalau bikin setting terus langsung kenceng, ya kemungkinan adanya pasti ada teman-teman, tapi proses itu pasti nggak bakalan hilang gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya baru bikin motor, baru bikin motornya speknya gini, hasilnya belum memuaskan, itu teman-teman jangan nyerah teman-teman harus proses lagi seperti ini. Teman-teman mapping di dyno, lihat datanya, teman-teman revisi apa yang harus direvisi, coba bicarain sama operator dynonya, mas ini motornya kurang apa ya mas. Nah nanti kan mereka kasih pencerahan tuh, oh ini seperti ini hasilnya, motornya kurang ini, coba dibenerin ini, itu teman-teman. Jadi teman-teman harus paham, proses bikin motor yang enak itu nggak cuma sekali, ya minimalnya itu 2 kali lah gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanya mengenai mappingan Duken, teman-teman komen, nanti kita bahas di video lah, biar memudahkan teman-teman untuk mapping Duken. Nanti teman-teman kalau udah selesai mapping, teman-teman itu harus ke sini teman-teman, mana ya,
ke auto correction. Setelah mappingan teman-teman ke auto correction, ini teman-teman yang isi. Kalau di daerah saya 040 ini udah cukup ya teman-teman. Setelah di mapping, koreksi intake-nya ini diisi 0,40, teman-teman save. Setelah di save, jangan lupa teman-teman limiternya ini dibuka lagi teman-teman. Tadi kan kita bikin kan 10.500. Nah teman-teman buka limiternya lagi 11.200 kalau buat matic. Ini udah cukup buat varian speeding. Oke teman-teman, kalau masih ada yang perlu ditanya silahkan komen, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke mantap, gaspol.